Hello guys, welcome back to the Hana channel. Kali ini saya akan membahas tentang conditional sentence atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pengandaian. Oke, berikut saya akan menjelaskan 3 tipe conditional. Yang pertama ada conditional sentence type 1, conditional sentence type 2, and conditional sentence type 3. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe this video jika menurutkan video ini bermanfaat. Nah, perlu diingat bahwa di dalam kalimat conditional itu terbagi ke dalam 2 bagian lagi. Ada yang disebut dengan if clause dan ada juga yang disebut dengan main clause. Ciri-ciri dari if clause sendiri itu pasti diawali dengan kata if ya. Jadi tidak selamanya if clause di depan, ya bisa juga main clause-nya duluan baru diikuti dengan if clause. Jadi nggak masalah kalau mau dibolak-balik karena tidak mempengaruhi makna atau arti dari kalimat tersebut. Oke, berikut rumus dari ketiga tipe conditional sentence ya. Nah, perhatikan antara if clause dengan main clause-nya saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, kita mulai dari conditional type 1 ya. Oke, let's check it out. Fungsi daripada conditional sentence type 1 itu digunakan untuk mengatakan sesuatu yang akan mungkin terjadi di masa yang akan datang ya, atau di masa mendatang. Untuk rumus conditional sentence type 1, untuk if clause-nya diawali dengan if lalu diikuti dengan tenses simple present. Sedangkan untuk main clause, tenses yang digunakan adalah simple future, yaitu will diikuti dengan verb 1. Nah, perhatikan contohnya. If I have much money, I will buy a ticket to Singapore. Jika saya punya uang banyak, saya akan membeli tiket ke Singapura. Ya, ini kalimat ini diawali dengan if ya, otomatis if clause di awal ya, lalu mulai dari I will buy a ticket to Singapore itu adalah main clause-nya. Perhatikan tenses yang digunakan. Kalimat if I have much money, nah, if I have ada if diikuti dengan I sebagai subjek, lalu have kata kerja ke-1 itu merupakan rumus dari simple present. Sedangkan untuk main clause-nya I will buy ya. Subjek diikuti dengan will, lalu buy itu kata kerja ke-1 itu merupakan tenses daripada simple future. Untuk kalimat yang kedua, dia menggunakan main clause di awal kalimat baru diikuti dengan if clause. You will get a good mark if you do this test well. Ya, you will get. You subjek diikuti dengan will, kemudian diikuti dengan get, kata kerja pertama ya. Nah, itu tenses daripada simple future. Kemudian untuk if clause-nya sendiri, if you do, ya, if diikuti dengan subjek you, lalu diikuti dengan do sebagai kata kerja ke-1 itu merupakan tenses dari simple present. Berarti sudah sesuai dengan rumus ya kalimat ini. Next, conditional sentence type 2 ya, ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sangat kecil ya kemungkinan untuk terjadi. Jadi ini seperti cuman mimpi ataupun angan-angan saja. Rumus untuk conditional sentence type 2 ini untuk if clause-nya setelah if diikuti dengan past tense, sedangkan untuk main clause-nya would diikuti dengan infinitive ataupun verb 1. Nah, berikut contohnya. If I were you, I would tell him the truth. Jika saya kamu, saya akan memberitahunya yang sebenarnya. Ya, jadi if clause-nya di depan, if I were you, nah itu merupakan kalimat past tense. Lalu I would tell him itu main clause, yang mana setelah would diikuti dengan verb 1 ataupun infinitive. Nah, yang kedua, if I were rich, I would buy a new house. Ya, jika saya kaya, saya akan membeli sebuah rumah baru. If I were rich, itu bentuk past tense. Ya, kemudian I would buy. Setelah would diikuti dengan verb 1. Ada kata buy di situ yang merupakan kata kerja bentuk pertama. Ya, sudah jelas ya? Nah, the last one, conditional sentence type 3. Nah, ini digunakan untuk berandai-andai ya tentang sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terjadi. Rumus untuk conditional sentence type 3, untuk if clause-nya setelah if diikuti dengan past perfect. Sedangkan untuk main clause-nya would plus have
plus verb 3 or past participle. Nah, berikut contohnya. If I had studied hard last night, I would have passed the exam. Kalimat ini diawali dengan if clause, setelah if diikuti dengan past perfect ya. Ada subjek, lalu diikuti dengan have, lalu diikuti dengan kata kerja ketiga. Studied itu kata kerja ketiga ya. Nah, sedangkan untuk main clause-nya, I would have passed ya. Setelah would diikuti dengan have, lalu diikuti dengan kata kerja ketiga. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, itu diawali dengan main clause. Ada I would have passed ya, would have, lalu diikuti dengan kata kerja ketiga, pass di situ, itu rumus dari main clause conditional type 3. Nah, untuk if clause-nya sendiri, if I had studied hard ya, if diikuti subjek, lalu diikuti had, lalu diikuti studied ya, itu verb 3, bentuk rumus dari past perfect ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan rumus ya. Bagaimana? Sudah paham? Jika masih ada yang ditanyakan, silakan cantumkan di kolom komentar. Oke, thank you for watching this video. See you, bye-bye. Assalamualaikum.